Hai, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya dari Rompel 1C, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan dengan NIM 6211420021. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang ubiquitin dan juga autophagy. Ubiquitin adalah protein regulator yang ditemukan pada hampir semua jaringan eukariota. Nama protein ini berasal dari kata ubiquitous yang berarti ditemukan di mana-mana. Protein ini berukuran kecil sebesar 8,5 kDa. Penemuan jalur ubiquitin dan banyak substrat serta fungsinya telah merevolusi konsep degradasi protein intraseluler. Dari proses pemulung terminal non-spesifik yang tidak diatur, menjadi jelas bahwa proteolisis protein sel adalah proses yang sangat kompleks, dikendalikan secara temporer dan diatur secara ketat yang memainkan peran penting dalam beragam proses seluler dasar. Di antaranya adalah siklus sel dan pengatur pertumbuhan, komponen jalur transduksi sinyal, enzim penjaga dan jalur metabolisme khusus sel, dan protein yang bermutasi atau rusak pasca translasi. Dengan beberapa target seluler, tidak mengherankan bahwa sistem terlibat dalam pengaturan banyak proses seluler dasar seperti siklus dan pembelahan sel, diferensiasi dan perkembangan, respons terhadap stres dan modulator ekstraseluler, morfogenesis jaringan saraf, modulasi sel, reseptor permukaan, saluran ion dan jalur sekretory, perbaikan DNA, regulasi respon imun dan inflasi, biogenesis organel dan apoptosis. Degradasi protein oleh sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berurutan. Yang pertama, perlekatan kovalen beberapa molekul ubiquitin ke protein target. Dua, degradasi protein yang ditandai oleh proteosom atau dalam kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Setelah diaktifasi, salah satu dari beberapa enzim E2 atau protein pembawa ubiquitin atau enzim konjugasi ubiquitin (UBC) mentransfer ubiquitin dari E1 ke anggota keluarga ubiquitin protein ligase E3, di mana protein substrat terikat secara spesifik. Namun, banyak protein harus menjalani modifikasi pasca translasi seperti fosforilasi atau berasosiasi dengan protein tambahan seperti pengawal molekul sebelum dikenali oleh ligase yang sesuai. Struktur hierarki mesin konjugasi ubiquitin, E1 tunggal mengkatalisis aktivasi ubiquitin dan mentransfernya ke beberapa E2 enzim. Dalam kebanyakan kasus, E2 mentransfer ubiquitin ke beberapa E3. Sementara dalam beberapa kasus E2 spesifik untuk E3 bisa khusus untuk media atau bisa mengenali beberapa substrat melalui motif yang serupa, tetapi tidak identik. Substrat tertentu dapat ditargetkan oleh beberapa E3, mungkin melalui pengenalan motif yang berbeda. Cara pengenalan substrat protein oleh E3 yang berbeda. E3 dapat mengenali substrat secara konstitutif melalui motif utama seperti residu terminal N, aturan ujung N. Banyak protein dikenali setelah modifikasi pasca translasi, misalnya fosforilasi atau asosiasi dengan protein tambahan, misalnya HSC atau HPV E6, NR reseptor N terminal. Selanjutnya adalah autophagy. Apa itu autophagy? Walaupun autophagy sudah ditemukan di era tahun 1960-an, namun mekanisme kerja dan pentingnya autophagy ini baru dapat diungkap oleh Yoshinori Ohsumi di era tahun 1990-an, ketika dia mulai menekuni dan melakukan penelitian intensif terkait dengan autophagy ini. Kata autophagy berasal dari bahasa Yunani, yaitu phagein, yang berarti sendiri, yang berarti juga memakan. Proses ini terjadi di dalam tubuh ketika sel mengalami degradasi dan mendaur ulang komponen sel tersebut. Hasil kerja autophagy ini menghasilkan energi yang sangat vital dalam membangun sel-sel baru di dalam tubuh kita. Peran penting autophagy ini juga sangat vital ketika tubuh kita mengalami infeksi, karena autophagy dapat berfungsi juga dalam menghancurkan bakteri dan virus yang menyerang tubuh kita.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sel di dalam tubuh kita menggunakan mekanisme autophagy ini untuk menghancurkan protein dan bagian sel lainnya yang rusak sehingga dapat dianggap sebagai proses yang mencegah penuaan. Seperti yang telah diuraikan di atas, autophagy dapat diaktifkan melalui perubahan diet dan gaya hidup, seperti misalnya berpuasa secara teratur. Sebagai contoh, salah satu metode yang disebut sebagai cara alami mengaktifkan autophagy ini adalah perubahan gaya hidup. Program perubahan gaya hidup selama 15 hari yang meliputi puasa 16 jam per hari selama 3 hari dalam seminggu yang digabung dengan pengurangan konsumsi protein dalam beberapa hari. Hanya mengkonsumsi karbohidrat secara terbatas di penghujung hari dan melakukan olahraga yang intensif akan berdampak besar pada tubuh kita. Program seperti ini menurut penelitian akan mengurangi bobot badan paling tidak 2-3 kg dalam 15 hari, memperbaiki tekanan darah dan massa otot. Melalui metode ini, orang yang memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi makanan yang kurang sehat atau yang dikenal dengan junk food, dan juga orang yang memiliki kebiasaan ngemil, memiliki kesempatan untuk mengaktifkan autophagy. Saat ini para peneliti memang sudah berhasil memicu autophagy dengan menggunakan mekanisme genetik, obat, dan puasa di laboratorium dan berhasil membuktikan bahwa melalui pengaktifan autophagy pada hewan percobaan akan memperpanjang umur dan memperbaiki kesehatan secara signifikan. Kedepan banyak kalangan yang berharap akan ditemukan obat yang dapat memicu autophagy ini sehingga orang yang dapat secara mudah dan praktis mengaktifkannya. Tidak pelak lagi, autophagy berperan besar dalam menjaga tubuh kita dalam kondisi sehat dan prima. Autophagy dapat diibaratkan sebagai pabrik daur ulang sel yang ada di dalam tubuh kita yang memberikan manfaat besar. Sekian dari saya, terima kasih.